biasa Bapa, pada sore hari ini kami temukan untuk datang dalam hadirat-Mu, menyembah bersujud hanya kepadamu Bapa. Hadirlah Engkau di tempat ini, Engkau yang maha kuasa, yang maha mulia. Amin. Layak kami permuliakan, Amin. layak Engkau kami sembah. Amin. Kami bangga punya Allah Amin. seperti Amin. Engkau, Yesus satu-satunya. Amin. Engkaulah Allah kami yang benar. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Biarlah hamba-Mu sebentar lagi memberikan firman yang Kau petunjukkan kepada hamba. Biarlah Bapa, kami bersedia sepenurutan, sepenanggungan dengan Roh Allah sendiri, sehingga hidup kami diberkati oleh kuasa Allah yang Maha Kudus. Terpujilah namamu Bapa. Kami mau belajar firman kebenaran-Mu. Bukakan hati roh kami sehingga kami bisa melakukan firman-Mu ini. Amin. Dengan kehidupan kami sehari-hari. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu, kita kalau mengikut Tuhan Yesus. Luar biasa kuasanya. Tuhan Yesus itu hadir di tempat ini. Karena beliau mendengar apa yang kita puji, kami sembah, kami berdoa, kami mengagungkan kuasa Allah yang maha sempurna. Saya dengan judul memberikan firman Tuhan, menjaga dan memelihara hubungan kita dengan Allah kita sendiri. Kita perlu menjaga, kita perlu memagari hidup kita. Ya Bapak Ibu di dalam firman Allah. Karena apa? Sekarang ini kuasa kegelapan sedang mencari-cari kelemahan anak-anak Allah yang sekiranya takut Tuhan. Bagaimana kuasa gelap roh jahat itu ingin mengganggu pribadi hidup kita. Dalam kekristenan, kita perlu menjaga memelihara hubungan dengan Allah. Dan hubungan dengan Allah ini tidak bersifat sementara. Tetapi bersifat kekal atau lestari. Sepanjang hidup kita harus senantiasa kita mengakui, mengikuti ketundukan kita sebagai hamba, anak yang taat, patuh, dan setia melalui proses yang dinamis dan berkelanjutan yang melibatkan beberapa prinsip utama, yaitu iman, percaya, dan ketaatan. Hubungan yang dekat, yang intim dengan Allah dimulai dengan iman ketaatan dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang berlanjut dengan ketaatan kita kepada perintahnya. Amin. Hubungan kita dengan Allah bersifat pribadi. Didasarkan pada kasih anugerah yang erat, sering digambarkan seperti hubungan kita sering berhubungan dengan Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa kita. Amin. Dengan berbagai cara. Doa yang selalu berkesinambungan. Yang tertulis dalam firman Tuhan, Tesalonika 5 ayat 17. Demikian firman-Nya. Ayat ini menjelaskan untuk tetaplah berdoa.
berisi perintah kita selalu senantiasa terhubung dengan Tuhan dalam segala keadaan. Tidak hanya dalam doa formal, tetapi dalam sikap hati, ketundukan kita yang selalu bergantung kepada Bapa di sorga, di setiap waktu menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Arti harafiahnya yaitu bahwa firman kebenaran ini memerintahkan agar kita tidak henti-hentinya berdoa. Karena sekarang zaman akhir. Kita harus berdoa, mau tidak mau. Berdoa ini menyiratkan ketekunan. Dan kebiasaan berdoa secara berkelanjutan, hidup orang percaya bukan lagi miliknya sendiri. Melainkan milik Tuhan Yesus. Karena hidup kita sudah ditebus melalui Golgota di atas kayu salib. Amin loh Bapak Ibu. Memang Tuhan Yesus itu seperti, mohon maaf ya, Dia Allah yang menjadi tumbal untuk menebus dosa kita. Kita yang manusia banyak kesalahan, banyak ketidakpatutan bersama Tuhan. Tetapi Tuhan itu luar biasa kuasanya, Dia keikhlasannya, ketundukan dengan Bapa di sorga. Coba bayangkan Ibu, kita bersyukur menemukan Allah seperti Dia. Menemukan bahwa kita itu menjadi anak Tuhan. Anak Tuhan Yesus Kristus yang dipilih, yang diperkenankan, dipersiapkan masuk surga. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Berdoa tanpa henti-henti setiap hari, yaitu Lukas 18 ayat 1. Kita ini Bapak Ibu, hidup di dunia ini cuma sementara loh. Kita ada masanya loh. Jadi kalau waktu-waktu yang berharga ini kita tidak memberi kesempatan kepada kita anak-anak Tuhan yang dipilih, suatu saat nanti akan menyesal kalau tidak mau mengikuti jalan-jalan yang sudah digarisbawahi Tuhan, bahwa kita anak-anak pilihan harus sepenurutan. Berdoa minta petunjuk kepada beliau setiap hari. Karena kuasa kegelapan itu luar biasa jahatnya Bapak Ibu. Berbagai cara. Bagaimana supaya anak-anak Tuhan itu bisa dipengaruhi. Diseret masuk dalam dunia kegelapan. Lihatlah, kita tidak menampik, kita tidak memungkiri bagaimana dunia pada saat ini. Seakan-akan dosa, kesalahan itu sudah menjadi wajar, sudah menjadi kebiasaan bahwa dosa itu kok seperti tidak dipermalukan lagi. Saya kadang-kadang mengoreksi diri saya, ya Tuhan, luar biasa ya, Engkau bekerja di setiap anak-anak Tuhan yang taat. Itu pasti akan disingkapkan bahwa kita itu semakin takut, semakin tidak berani lagi. Kita ini mau berbuat dosa karena apa? Sudah jelas sekarang ini dunia sudah dijungkir balikkan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Orang yang biasa korupsi bukan mempunyai hak dia, tetapi berani-beraninya bangga dia korupsi. Bangga dia itu mempunyai kejahatan yang luar biasa, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tidak mempunyai kesalahan gitu loh. Yang saya herankan di situ,
Ini realistis loh yang kita hadapi setiap harinya, setiap saat. Oke. Oleh karena itu, kita sangat perlu menjaga dan memelihara hubungan kita dengan Allah. Karena Allah itu Esa, suci, maha tahu, segala sifat karakteristiknya dan kepribadian kita selaku anak-anak Allah dari hubungan kita yang semakin erat dengan Allah menjadikan kita sebagai anak-anak pilihan Allah harus menjadi penurut dengan Allah. Artinya apa yang dikehendaki Allah sesuai hubungan intim antara orang tua dengan anak sendiri loh Bapak Ibu. Kalau orang tua bersama anak sendiri pasti kita tidak ada jarak ya. Kita bisa terbuka, kita bisa open apa yang kita perbincangkan. Inilah kalau kita sepenurutan dengan Allah itu sendiri. Karena sepenurutan dengan Allah atau antara orang tua dan anak itu segambar dengan Bapa di surga. Karena rancangan Allah dulu waktu menciptakan manusia, kita tuh dibentuk segambar dengan Allah itu sendiri. Luar biasa rancangan Allah kepada kehidupan kita. Doa dengan meluangkan waktu untuk menyembah. Itu terambil dari Lukas 6 ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Melalui kebiasaan rutinitas berjumpa dengan Allah melalui doa, maka hidup kita akan terhindar dari berbagai persoalan. Karena hati pikiran kita pasti selalu dituntun Roh Kudus. Sekalipun banyak orang tidak menyukai kita, maaf kata ya, di dalam lingkungan kantor, di dalam lingkungan komplek atau rekan-rekan yang lain, kita selalu dizolimi, dihianati, tetapi perasaan kita rasanya tetap nyaman kalau kita bersama Tuhan. Dan mendapat perlindungan dari Roh Allah itu sendiri. Walaupun rintangan, cobaan silih berganti, tetapi semuanya itu bisa terlewati. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, luar biasa kemuliaan Tuhan. Begitu akhir-akhir ini kami kan ya mengikuti berbagai berita, contoh anak-anak yang nakal, tidak penurut dan selalu pelawan dengan orang tua. Kan kalau anak tuh di rumah tangga yang paling dekat dengan orang tua, segala sesuatunya terkoneksi dengan orang tua sendiri. Maksudnya begini, kalau anak-anak pelawan, anak-anak tidak penurut, itu dia tuh kalau dinasehati selalu mangkir, tidak mau dinasehati. Sudah tahu, mungkin karena pengaruh pergaulan. Kalau kita mendapatkan anak-anak yang seperti itu, kita tidak boleh mendidiknya itu dengan keras. Kita menyampaikannya dengan lemah lembut. Karena mungkin pergaulan itulah
yang memberikan anak-anak kita mempunyai pendapat yang lain. Karena anak-anak sekarang tuh seperti anak-anak golongan Z bukan seperti kita ini. Kalau zaman saya dulu kita sama orang tua takut loh. Mohon maaf ya. Kalau maaf kita mau lewat aja. Nun sewu Pak, Bu. Anak sekarang, bodoh amat emangnya gue pikirin. Coba. Itu kan sudah jauh sekali. Makanya kita mendidik anak tuh ya harus kita mengorbankan lah. Sekarang yang mengalah bukan anak-anak. Jadi kita yang mengalah. Wong ya disuruh makan tuh biasanya kan kalau keluarga yang baik, yang rukun, yang suka membina anak-anak tuh kalau mau makan, anak-anak ayo kita makan. Ayolah kita berkumpul di ruang makan ini. Mama sama bibi udah masak loh. Ayolah kita nikmati bersama. Mama masak apa rupanya? Coba. Aduh aku tadi masak rendang loh, sayur sama sayur lodeh, tahu tempe. Ih, mama makannya gitu aja. Weh, ini kan sekali-sekali kok dibilang gitu gimana? Mama, bawa sekali-sekali beli steak. Apa steak? Steak gak enak, mama makan daging, mama kurangi kok. Aku jangan makan daging lah. Mama kan udah di atas 60. Tolonglah Nana. Mama papa tuh kampungan ya. Masa makan steak aja gak mau. Aduh, sudahlah nak. Kita sudah diberkati Tuhan. Marilah kita makan bersama. Nikmat loh kalau makan bersama. Doa bersama. Ayolah, siapa yang mimpin? Mereka ini misal anak ada 1, 2, 3. Kamu Kak, kamu Dik. Dah, akhirnya mama deh yang berdoa yuk. Akhirnya kita lagi yang mengalah. Akhirnya kita berdoa. Tapi itulah cara mendidik anak. Zaman sekarang tuh memang lain daripada yang lain. Kita harus bisa menuntun anak-anak kita. Karena zaman sekarang luar biasa hebatnya. Coba IT itu, zaman dulu aku nggak kenal loh IT, apa itu. Ya kan? HP yang sudah luar biasa canggihnya. Saya jujur, saya membuat PTT ini lama loh Bapak. Kadang-kadang, kalau ini mencetnya apa? Oh gini, aku juga sama kita. Oh, itulah contoh yang paling sederhana yang kita sama-sama berumah tangga pasti mengetahui kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Begitu banyaknya contoh anak-anak yang nakal, tidak penurut, akhirnya salah pergaulan, akhirnya hidup jadi anak nakal, yaitu dibilang merokok tapi narkoba. Banyak tetangga yang sudah orang tuanya itu sudah menyerah gitu loh. Karena yaitu di samping pergaulan, kita mendidik orang tua keras. Anak sekarang tuh luar biasa memang dikeras bukan malah sadar. Tapi malah tambah bandel, tambah keras kepala. Sok dia yang paling pinter. Sok dia yang paling berbuat yang terbaik. Tapi Bapak Ibu di sini yang masih punya anak-anak muda ya, anak-anak SD, SMP, SMA, tolonglah kita mengalah. Tidak apa-apa, mengalah untuk benar kok. Mengalah untuk kita melindungi anak kita. Kalau anak kita nyaman kepada kita, ya Tuhan pasti membuka kuasa Roh Kudus, mau taat kepada kita. Paling tidak dalam pergaulan kita sehari-hari. Kalau anak sudah narkobaan coba Bapak Ibu.
kita bagaimana ngatasi? Ya kan? Kalau sudah kelewatan gitu, saya banyak keluhan dari teman-teman sejawat yang mengatakan putra-putrinya itu sudah pokoknya jalannya dewek-dewek gitu loh. Sendiri-sendiri, susah diatur. Mereka selalu meminta masukan dari saya. Ibu berdoa enggak? Iya sih, aku jarang berdoa. Lah itu, kalau sudah jarang berdoa, ibu kekuatan Allah tuh ya sangat dangkal. Bagaimana ibu bisa mengatasi, bisa sabar, bisa memberi contoh kepada anak. Kalau ibu sendiri tidak mau berdoa, cuma seminggu sekali ke gereja. Coba, apakah itu ada perimbangan? Tidak, kurang. Makanya kita itu di dalam hubungan dengan Allah, kita tuh harus menjaga keharmonisan kita dengan Allah. Sesuai dengan tuntunan Roh Kudus kepada kita, kemanapun kita melangkah punya rencana, entah itu usaha, entah pekerjaan, entah itu kita punya bisnis, senantiasa kita minta tuntunan Roh Tuhan untuk memberi petunjuk, memberikan jalan, memberikan agar kita itu di dalam melangkah jangan keluar dari koridor Allah itu sendiri. Kalau kita sudah meminta petunjuk kepada Allah itu sendiri, percaya deh Bapak Ibu, Roh Kudus akan bekerja sama dengan hati, pikiran, kuasa yang akan kita kerjakan itu. Entah itu pekerjaan, semuanya kita bersandar kepada kuasa Allah. Bahkan Bapak Ibu, Tuhan pastilah akan mendapat hubungan roh itu melalui kuasa Roh Kudus. Kita seakan-akan seperti digerakkan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati pikiran kita. Bahkan kadang-kadang kita dalam berbicara, dalam bergaul, dalam kita melakukan hubungan dengan tetangga, dengan masyarakat, kita itu seakan-akan sudah diberikan hikmat. Kita akan diberikan takut akan berbuat yang Tuhan tidak berkenan. Sepertinya sudah ada warning. Ya. Dan kita berdoa aja sudah mulai berbeda. Kalau kita dengan Tuhan tuh ada aja Allah membukakan pengetahuan kuasa Roh Kudus. Karena Allah tuh selalu memberi petunjuk di dalam hidup kita. Kalau kita selalu mendengar, kita memanggil namanya, Roh Allah berkuasa atas hidup kita. Apa yang kita rancangkan, kadang-kadang kalau kita tidak sependapat dengan Allah, ada aja halangan entah apa itu. Benar Bapak Ibu, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita loh. Tuhan Yesus begitu hebatnya. Itu tadi seperti lagu-lagunya, Tuhan Yesus baik. Iya, Tuhan Yesus bukan baik lagi. Terlalu baik. Terlalu setia kepada kita. Tuhan tidak rela kalau anak-anaknya itu mau terjerumus di dalam kegelapan dunia ini. Dan yang paling utama dari semua itu, untuk menjaga hubungan intim dengan Allah,
berkolaborasi dengan Allah, kita haruslah senantiasa berjuang hidup kudus. Karena kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita itu seperti punya kewajiban bahwa kita seperti ada suatu kerinduan kalau kita tidak mempunyai hubungan dengan Allah. Telat sedikit saja, saya jadi merenung. Waktu saya belum mengenal Kristus, saya begitu taatnya ya. Wis sholat, puasanya tuh sampai 30 hari loh. Ditambah belum kalau puasa-puasa apa itu. Benar, itu kok saya bisa taat. Janjinya mudah-mudahan. Tapi kalau Tuhan Yesus Kristus janjinya ya dan amin. Luar biasa. Kita bersyukur loh Bapak Ibu. Kita hidup itu enggak akan sia-sia. Kita dalam berjuang, Tuhan pasti membuka jalan. Karena sesuai perintah dan firman-Nya, bahwa Tuhan Yesus itulah satu-satunya yang berkenan hidup kita kepada Tuhan. Saya jujur Bapak Ibu, di dalam pergaulan saya sehari-hari, misal bersama teman kantor, bersama orang-orang sejawat lainnya, saya tidak sengaja selalu memberikan firman kebenaran Tuhan Yesus loh. Iya, kadang-kadang gak sadar gitu. Ya, aku kok cerita Tuhan Yesus ya. Tapi gak masalah. Sejauh mana mereka menerima, sejauh mana mereka disukakan, sejauh mana mereka mau mendengarkan, ya sudah, gak masalah. Jadi mereka lama-lama, Bumis, agamamu tuh bagus ya. Bagus gimana? Enggak, kalau Bumis dalam pergaulan dengan kami, Bumis tuh mau mengalah, Bumis itu mau bekerja sama, Bumis tuh kadang-kadang saya minta tolong bagaimana supaya saya mengerjakan kerjaan di kantor. Bumis mau memberikan ya paling enggak jalan-jalannya di dalam membuat laporan, LHP atau apa gitu. Yo kan enggak salah toh. Yang penting Ibu suka bergaul dengan saya. Iya benar Bapak Ibu, tapi membuahkan hasil kok. Kalau kita di dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus, betul, top. Hidup kita seakan-akan dilindungi, dijagai, dipagari. Bahkan orang mau berbuat jahat, saya Bapak Ibu, saya kan kalau ke pengadilan-pengadilan, kadang-kadang ada orang yang mau maksud-maksud tidak baik ya. Seakan-akan roh itu memberitahu loh. Jangan bergaul dengan itu. Ya Tuhan, berikanlah petunjuk-Mu. Aku selalu berkoreksi dengan Tuhan. Tolonglah aku. Benar loh Bapak Ibu. Ada aja. Benar, ketahuan dia tuh punya rencana entah menjatuhkan, entah dia mau segala cara, mau diusahakan. Tapi Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan menjagai kita. Itulah hebatnya kekristenan itu. Bapak Ibu jangan nyanyiakan ya. Selagi kita masih ada waktu, biarlah kita berdoalah. Daripada kita mendengarkan lagu-lagu apa itu, entah dangdut, entah lagu ya yang membuat hati senang. Sudah kita tidak ada lagi waktunya untuk mendengarkan hal-hal yang duniawi. Mari kita latih. Mari kita di dalam berbuat, menjalani hidup ini, kita koreksi. Saya jujur Bapak Ibu setiap hari saya koreksi. Setiap berdoa,
Saya setiap jam 4 saya berdoa pagi loh. Menghadap Allahku yang luar biasa. Kalau kita dengan sungguh-sungguh menghadap Tuhan Yesus, Dia itu membukakan loh Pak. Seakan-akan Tuhan itu ada di depan kita. Seakan-akan Tuhan itu tidak asing lagi. Dia itu sudah seperti sahabat, sudah seperti kekasih jiwa kita. Lihatlah kalau tidak percaya nanti Bapak Ibu lakukan. Kita mempunyai hubungan yang intim, yang erat bersama Tuhan. Tuhan tuh pasti memberikan roh pengetahuan, roh akal agar kita itu bisa sepenanggungan, sepenurutan dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi contohnya ini yang kecil-kecil aja ya. Saya pernah ambil uang di bank. Loh, saya kan memang tidak banyak, cuma 15 juta. Ya adalah untuk usaha, kami kan tetap berdoa. Aneh Bapak Ibu, uang itu bahkan enggak berkurang, malah nambah toh. Saya mikir, duh Tuhan, kalau ada di dalam hati pikiran saya yang terdalam, enggak apa-apa, itu kan bukan salah kamu, itu sudah jadi milikmu, uangmu, enggak apa-apa, ambil aja. Tapi hati ini gelisah saya Bapak Ibu, saya seperti punya kesalahan. Ada begini bunyinya, udah kembalikan, itu kan bukan hakmu, itu kan bukan milikmu. Ya walaupun itu bukan salahmu, itu bukan yang kau sengaja, tetapi itu memang kenyataannya kan bukan milik kita. Ya kan? Ya sudah, saya sudah jauh pakai mobil, berantem Bapak Ibu. Kemauan dan tidak, kemauan dan tidak. Benar, memang kuasa gelap itu benar-benar setan itu jahat. Akhirnya saya gelisah, nyopir mobil gak tenang. Akhirnya hati saya, wes balik saya ke tempat banknya itu. Saya ya langsung aja ke depan, mbaknya salah. Salah apa Bu? Sudah Bu, jangan ganggu saya. Orang mau dikasih tahu bener kok malah gimana ini? Betul Bapak Ibu. Akhirnya saya datanglah ke tempat apa sih namanya yang lebih seniornya ya. Pak, saya ngambil uang 15 juta. Kenapa uang saya malah nambah 15 juta lagi? Berarti gimana ini? Dicek. Bener. Ya Bu, mohon maaf Bu. Aduh Ibu, iya tuh mbaknya tuh nolak-nolak, kalau aku orang jahat sudah saya kebawa kabur itu saya gitu. Iya, tapi kita kalau sudah selalu hubungan dekat dengan Tuhan enggak bisa. Kita sudah dibedakan, kita sudah dikhususkan. Wah, kuasa kegelapan itu kalau mau mempengaruhi hidup kita, gampang sekali. Gak usah jauh-jauh. Saya banyak pengalaman Bapak Ibu, hal-hal yang tidak layak itu ya. Kita sebagai anak Allah harus benar-benar jujur dari sekecil apapun. Saya jadi ingat, suami saya juga dulu pernah begitu ya. Zaman baula ya. Iya, ngambil uang, tapi malah nambah. Kok bisa ya? Tapi luar biasa loh kalau kita diberikan roh Allah itu. Roh itu selalu bekerja di dalam hati, pikiran, sikap, tindakan kita, perbuatan kita. Wes ramempan sama kita yang kita takut Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bahwa kita ini jadi orang-orang anak pilihan Tuhan. Kalau kita selalu jujur, takut akan Tuhan, kita taat, selalu
mau berjumpa dengan Allah kita, ya dan amin. Janji Tuhan itu kita diperkenankan masuk surga. Amin. Walaupun kita menjalaninya susah. Kita tuh mengalahkan daging tuh susah. Tetapi ya sudah, kita ya sakit-sakit gimana, enggak apa-apa. Kita ikutin aja maunya Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu, yang paling penting dan utama dari semua itu untuk menjaga hubungan intim dengan Tuhan, dengan Allah kita. Kita harus berjuang juga hidup kudus. Jadi memang kalau kita mau masuk surga tuh kok syaratnya berat. Tapi memang itulah. Kita bisa kok. Kalau kita punya tekad yang benar, yang besar, kita sungguh-sungguh. Sebetulnya mohon maaf nih kalau yang anak-anak muda mungkin gak terlalu memikirkan ya. Yang seperti kita yang udah sepuh-sepuh nih loh. Ya kan? Masalahnya kita tuh dipanggil Tuhan tuh pasti loh. Siapa yang gak mau mati, ayo. Benar gak? Kita tuh pasti datang dalam hadirat Tuhan. Saya kadang-kadang kalau sudah menghadap Tuhan, Tuhan apa ya yang dosa aku lakukan seharian tadi. Saya berpikir, oh aku selamat, jangan sampai ada yang saya lukai dalam tutur kata, dalam bersikap, dalam pergaulan. Itulah yang diberikan Tuhan supaya kita itu menjadi orang-orang kudusnya. Dari hal-hal yang kecil, aja gak bisa, gimana kita mau mempertahankan hidup jadi orang kudus. Kalau dari hal-hal yang kecil aja kita tidak mampu. Tuhan memberi luar biasa kepada saya hambanya. Saya setiap berkhotbah di mana-mana selalu mengajak agar kita sebagai anak-anak Tuhan mengambil kesempatan itu untuk taat. Menjalankan hidup yang benar. Takut akan Allah. Di situ. Karena apa? Memang kenyataannya begitu. Kita memang harus, kalau kita sudah menjadi orang Kristen, Kristen itu yaitu pengikut Yesus. Kita harus serius. Gak boleh setengah-setengah. Kita harus ya dan amin, seperti firman-Nya. Jangan kumatan cuma 1 minggu, enggak boleh. Kita harus setiap hari menjumpai Allah. Oleh karena kita harus kudus, ya seperti firman 1 Petrus 1 ayat 16. Itu perintah, ayat ini merupakan perintah dari Allah. Kepada kita anak-anak Allah. Supaya mengikuti kekudusan dari Allah sendiri. Artinya perbuatan kita harus terpisah dari orang-orang fasik dunia. Kita harus berbeda dengan anak-anak dunia. Yakni anak kuasa gelap iblis. Jangan kita ikuti. Dunia yang kegemarannya berbuat dosa, ya, iri hati, dengki, suka mengata-ngatai orang lain, menfitnah, dan lain sebagainya. Padahal orang yang berbuat begitu, yang orang sok suci, sok gak mau dinasehati, sok melawan sama Tuhan, orang-orang duniawi, itu bukan anak-anak Allah. Jadi kalau pergaulan kita di kantor kita seperti hidup sendiri, gak masalah Bapak Ibu. Sekarang ini udah zaman-zaman akhir. Ya gak apa-apa, yang penting kita tidak berbuat salah, tidak berdosa. Biarlah yang memikul salib kita itu yaitu
kita harus bisa mengalahkan daging. Daging ini luar biasa. Kita menghadapi kedagingan itu. Jadi Bapak Ibu mari kita semangat. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mau berdoa, menyisihkan waktu. Kita pertahankan hubungan kita dengan Allah. Agar Roh Kudus menjagai kehidupan kita. Misal kuasa kegelapan akan memberikan masukan yang tidak baik, kita roh halus di dalam hati, kontak dengan batin kita. Jangan lakukan, jangan ikuti. Kita harus, ya saya tinggalkan kamu ya jahat yang tidak berkenan kepada Allah. Itu memang berat, tapi tidak masalah. Biarkan saja. Mengapa kita senantiasa diminta Tuhan menjadi kudus seperti dirinya? Sebab hanya orang-orang kudus yang diperkenankan masuk surga. Sesuai dengan firman Allah. Kalau kita renungkan, kekudusan Allah itu menurut kehendak Allah. Dengan firman dan kebenarannya kita mengikuti sepenurutan. Biarlah masa-masa sulit ini aku bisa berbuat yang terbaik. Saya persembahkan untuk Tuhan. Amin. Kalau kita selalu melalui perjumpaan dengan Tuhan, terutama kepada Yesus Kristus, karena Allah sendiri, Dia yang diutus Bapa yang Maha Kuasa datang ke dunia. Apa enggak hebat pernyataannya? Marilah anakku, datanglah kepadaku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya dengan firman ini sangat menyentuh, mengoreksi ada di hati pikiran saya. Karena apa? Firman-Nya itu tidak ada Allah-Allah lain yang berani mengatakan begitu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui aku tidak akan masuk ke surga. Tidak akan masuk ke rumah Bapakku. Itu paten. Itu sudah finish, bagus sekali. Jadi kita di dalam hidup ini ada pengharapan. Tidak apa-apa kita di dunia masih banyak kekurangan, banyak ini masalah materi, duniawi. Tapi jangan sampai kita menyentuh yang Tuhan tidak izinkan. Kita selalu ada koneksi dengan Allah. Karena saya waktu melalui perjumpaan dengan Tuhan saya merasa mempunyai hutang kebaikan, hutang darah, karena secara tidak langsung saya sudah ditebus dosa saya. Ya, saya akui hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang menebus dosaku. Melalui mencucurkan darah, kita hutang darah, hutang kebaikan. Apalah yang harus kita perbuat untuk Tuhan? Kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Kan tidak salah. Kita harus berani mengambil sikap. Kalau kita ingin masuk ke surga, kita harus berani mengambil sikap Bapak Ibu. Kita jangan takut. Tuhan pasti memegang hidup kita. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Kita tidak akan berkekurangan. Kita akan diberi kesehatan, diberikan berkat. Karena kita sudah menjadi anak-anak kesayangannya. Coba
kita kepada anak-anak kita yang taat kepada kita, kita nasihati mau sepenurutan pikirannya dengan kita. Kita sayang enggak sama anak-anak? Pasti sayang. Apalagi Tuhan Yesus yang sudah kita lakukan sesuai dengan sepenurutan dengan Tuhan Yesus. Pastilah kita hidup enggak akan terlantar. Kita akan diperlengkapi. Kita akan diberkati dengan jalan kebenarannya. Amin. Luar biasa, beri kemuliaan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi anak-anak muda nih, remaja yang kurang beruntung misal, karena sempat nakal dan pelawan sama orang tua karena pergaulan. Marilah kita bertobatlah, jadilah menjadi anak-anak penurut, baik untuk orang tua maupun kepada Allah. Karena bagaimanapun masa depanmu tergantung dari pertolongan Tuhan. Melalui kerja keras, melalui pemikiran yang benar, perlakuan yang jujur, taat kepada Allah. Sesuai dengan firman Tuhan. Marilah anak-anak muda, ibu selalu mengajak kalian, kita berdoa ya. Setiap pagi, luangkan waktu. Baca firman 30 menit saja. Kalau bisa 1 jam. Wong sehari kan 24 jam loh. Masa cuma setengah jam 30 menit aja gak mau. Aduh kebangetan tenan kok itu. Benar. Paling tidak kita itu Roh Kudus tuh ada sama kita. Menuntun. Tidak usah khawatir akan masa depanmu. Tidak usah khawatir akan jodohmu. Dipersiapkan Tuhan. Pekerjaanmu, masa depanmu, hidupmu. Kalau takut akan Tuhan, firman-Nya itu ya dan amin. Ya, saya percaya karena kami juga mempunyai anak 5 orang. Ya waktu kecil-kecil jujur namanya saya dari Muslim kan waktu itu taat banget. Wis salat apa wis tak ikutin gitu. Tapi anak-anak mau waktu kecil-kecil udah saya ajak berdoa 30 walaupun sambil ngantuk-ngantuk gitu. Tapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan, kita didik kepada anak-anak. Puji Tuhan, anak-anak saya diberkati Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita tidak habis-habisnya kalau ingin memuji Allah itu dengan bersih, pikiran bersih, hati yang bersih. Jangan sampai ada kita pemikiran yang aneh-aneh. Tapi namanya setan itu luar biasa loh. Kadang-kadang saya jujur, saya kan sering bergumul. Kalau pagi-pagi jam 4, ada aja loh Bapak Ibu setan yang ganggu. Apa? Pikiran saya tuh terpecah gitu loh. Nanti aku bawa apa ya? Nanti ke kantor apa ya? Kok isa-isa nih coba mikirin begitu. Itu olah setan, setan iblis yang mengganggu pikiran hati kita. Jangan pedulikan. Ya, karena kehidupan ini penuh misteri. Senjata kita adalah takut akan Tuhan. Baca firman. Alkitab itu firman Allah ya dan amin. Jaminannya ya dan amin. Saya bangga punya Alkitab, punya Tuhan Yesus. Karena janjinya dan amin. Saya kalau memberikan firman selalu semangat. Karena saya bangga gitu loh. Tidak tahu aku harus bagaimana. Apa yang aku pertaruhkan sama Tuhan. Begitu baiknya Tuhan. Bagi anak-anak yang sempat berbuat dosa, mohon ampunlah. Datang dalam hadirat-Nya.
bersujud kepada Dia, pasti Tuhan memberikan hati kelegaan kita. Kita pasti diberikan bisa membedakan yang jahat, yang tidak, yang pantas, bahkan yang tidak berkenan kepada Allah. Tuhan itu memberikan roh kebaikan kepada hati nurani kita. Amin. Mungkin demikian ya firman Allah yang kami sampaikan. Bapa yang Maha Mulia, Maha Kudus, kami bersyukur Bapa mempunyai Allah seperti Engkau. Kalau pada malam hari ini kami baru menghadap Bapa, Tuhan bukakan jalan kehidupan kami. Kami bersujud kepadamu. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa. Amin. Engkau Allah yang memberikan jaminan kepada anak-anak-Mu bahwa Engkaulah yang selalu menopang dalam hidup kami. Bapa, kalau kami juga berdoa kepada Bapak Gembala kami, Bapak Titus Hagai, biarlah Tuhan dengan merendahkan hati dan bersujud kepadamu, sembuhkan beliau ya Tuhan. Berikan kuasa-Mu ya Bapa, karena pelayanan beliau belum usai. Bapa, berkatilah
rumah ibadah di tempat ini. Amin. Jemaat-Mu di tempat ini. Amin. Berkati Tuhan dengan berlimpah-limpah karena Engkau punya kuasa. Yes. Amin. Begitu juga dengan para hamba Tuhan, Amin. para pendeta, Amin. para pengurus, bahkan para song leader dan semua kru penyanyi di tempat ini. Biarlah Tuhan menutup bungkus mereka dengan karya serta berkat-Mu. Amin. Terima kasih ya Bapa, kami sudah mengucap syukur. Berikanlah jemaat-Mu di tempat ini kesehatan, Amin. berkat yang melimpah. Kau bukakan gereja ini untuk menampung orang-orang yang mau bertobat, hanya datang kepadamu Tuhan. Terima kasih. Inilah doa permohonan kami. Dengan merendahkan hati kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah diberkati, diurapi, mari sama-sama katakan amin.